Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Echa Farjatul Elma, NIM 1705520021, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode dan teknik pemeriksaan. Yang pertama itu ada pengujian yang terkait dengan arus barang. Nah, pengujian arus barang itu dapat dilakukan dengan meyakini kebenaran unit barang yang keluar dari gudang, digunakan atau dijual ataupun masuk ke dalam gudang, baik berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses maupun barang yang sudah jadi. Selanjutnya yang kedua itu ada pengujian arus uang. Nah, pengujian arus uang itu meliputi transaksi kas, bank, dan setara kas lainnya. Itu pengujian ini dilakukan untuk menguji aliran uang dalam suatu transaksi dan atau mendapatkan jumlah penerimaan uang dalam suatu kurun waktu dalam rangka mendukung pengujian kebenaran penghasilan bruto yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan kas atau cash basis. Yang ketiga itu ada pengujian arus utang. Nah, pengujian arus utang itu tergantung kepada pos yang akan diyakini kebenarannya. Nah, untuk meyakini pembelian barang secara kredit dapat dilakukan dengan pengujian arus utang usaha. Yang keempat itu ada pengujian yang terkait dengan arus piutang. Nah, pengujian arus piutang itu sendiri dapat dilakukan untuk mendapatkan jumlah pelunasan piutang usaha dalam kurun waktu dengan rangka mendukung pengujian kebenaran penghasilan bruto yang dilaporkan oleh wajib pajak secara akrual atau akrual basis. Selanjutnya ada pengujian terkait arus piutang. Pengujian arus piutang ini dilakukan untuk mendapatkan jumlah pelunasan piutang usaha dalam kurun waktu dalam rangka mendukung pengujian kebenaran penghasilan bruto yang dilaporkan oleh wajib pajak secara akrual. Pengujian arus piutang ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan mutasi kredit akun piutang usaha. Yang kedua, menggabungkan hasil pengujian arus uang dan utang piutang sekaligus. Selanjutnya itu pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca. Teknik ini lebih ditekankan dengan pos-pos yang sangat relevan dengan usaha, mendeteksi kelengkapan penjualan dan pembelian. Misalnya itu terhadap pos piutang dan dagang. Selanjutnya ada pengujian kepatuhan undang-undang perpajakan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ini dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, terdapat keterangan lain berupa data konkret. Yang ketiga, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar. Yang keempat, wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. Yang keenam, wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau meninggalkan Indonesia. Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuannya. Yang kedelapan, wajib pajak tidak menyampaikan atau melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko. Dan yang terakhir, wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risikonya. Materi selanjutnya yaitu pengujian sebelum, selama, dan setelah pemeriksaan. Yang pertama, sebelum pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu yang pertama, pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik dan sesuai. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan atau dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan. Yang ketiga, temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang kompeten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Yang terakhir, pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa yang terdiri dari supervisor, tim pemeriksa, dan satu atau lebih anggota tim. Yang selanjutnya yaitu selama pemeriksaan. Tim pemeriksa selama pemeriksaan melakukan
Yang pertama, pemanfaatan informasi internal dan atau eksternal DJP. Yang kedua, pengujian keabsahan dokumen. Yang ketiga, melakukan evaluasi. Yang keempat, melakukan analisis angka-angka. Yang kelima, penelusuran angka-angka. Yang keenam, penelusuran bukti. Yang ketujuh, pengujian keterkaitan. Yang kedelapan, ekualisasi dan rekonsiliasi. Yang kesembilan, permintaan keterangan atau bukti. Yang kesepuluh, konfirmasi. Yang kesebelas, melakukan inspeksi atau sifat dan proses produksi. Yang ke-12, pengujian kebenaran fisik. Yang ke-13, pengujian kebenaran perhitungan matematis. Yang ke-14, wawancara. Yang ke-15, melakukan sampling data. Yang ke-16, teknik audit berbantuan komputer. Yang terakhir yaitu teknik-teknik pemeriksaan yang lainnya yang bisa dilakukan oleh tim pemeriksa. Materi selanjutnya atau yang terakhir yaitu setelah pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, tim pemeriksa memberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang dilengkapi dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut. Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan wajib pajak diakhiri dengan pembuatan laporan hasil pemeriksaan atau LHP dan produk hukum yang berupa surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan lebih bayar. Yang terakhir, pemeriksaan untuk tujuan lain ditutup dengan diterbitkannya LHP yang berisi usulan diterima atau ditolaknya permohonan wajib pajak. Itulah materi sebelum, selama, dan setelah pemeriksaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama Indah Suryaningrum NIM 0195. Pemanfaatan informasi pihak ketiga. Informasi dari pihak ketiga seringkali sangat bermanfaat dalam pemeriksaan pajak. Informasi ini dapat berupa data yang diproduksi yang digali dari hasil pemeriksaan wajib pajak lain. Melakukan pengujian fisik atas pos-pos aktiva yang dilaporkan oleh wajib pajak. Merekonsiliasi adalah mencocokkan dua sumber yang terpisah mengenai hal yang sama. Voting dan cross-voting. Voting adalah memeriksa kebenaran penjumlahan atau pengurangan ke bawah. Cross-voting memeriksa kebenaran penjumlahan atau pengurangan ke samping. Mengecek sering digunakan dalam pengertian yang sama dengan yaitu menggunakan tanda klik mark. Voting adalah pemeriksa dokumen dasar untuk membuktikan sah atau tidaknya suatu transaksi dari segi akuntansi. Melakukan pengujian fisik, inspeksi, dan rekonsiliasi. Pengujian kebenaran fisik. Pengujian kebenaran fisik adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakinkan kebenaran kuantitas, kualitas, dan kondisi aktiva yang dilaporkan wajib pajak, misalnya persediaan dan aktiva tetap. Prosedur pemeriksaan yang dapat ditempuh. Tentukan aktiva yang akan dilakukan pengujian secara fisik. Buat checklist aktiva. Tentukan lokasi aktiva yang akan diuji fisik. Cek keberadaan dan kuantitas aktiva yang ada dalam checklist dan tuangkan dalam berita acara penghitungan fisik. Dokumentasi dalam bentuk foto dan dengan seizin wajib pajak dalam hal diperlukan, dan sebagainya. Inspeksi adalah kegiatan peninjauan secara langsung ke tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, dan tempat lainnya. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan keyakinan dan informasi yang lebih lengkap atau data keuangan dan
non-keuangan seperti proses bisnis atau proses produksi wajib pajak yang valid dan relevan sesuai kondisi terkini yang dilakukan dengan cara meninjau langsung kantor, tempat usaha, tempat produksi, bukan dengan cara meninjau langsung kantor, tempat usaha, tempat produksi, pusat pengelolaan data, atau tempat lain di mana suatu data dan informasi tersebut berada. Prosedur pemeriksaan yang dapat ditempuh. Pertama, penentukan data dan informasi yang diyakini. Tentukan tepat di mana data dan informasi tersebut berada. Tentukan waktu pelaksanaan inspirasi dan sebagainya. Ekualisasi dan rekonsiliasi merupakan teknik pemeriksaan yang dilakukan dengan mencocokkan dua angka atau lebih yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Apabila hasilnya terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan dapat dilakukan dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, membandingkan angka neraca dengan buku besar dan buku tambahannya. Yang kedua, membandingkan saldo-saldo pada angka-angka neraca tersebut dengan daftar utang atau piutang untuk bulan pertama tahun berikutnya. Setelah memperhatikan mutasi yang terjadi pada bulan tersebut. Yang ketiga, mengecek mutasi yang terjadi pada catatan pada buku harian atau kas bank, buku pembelian atau penjualan pada bulan yang sama. Yang keempat, melakukan rekonsiliasi. Selanjutnya, melakukan verifikasi vouching dan sampling. Yang pertama, vouching atau pemeriksaan bukti pendukung, meliputi pemilihan ayat jurnal dalam pencatatan akuntansi, dan pemeriksaan dokumentasi yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Yang kedua adalah sampling atau uji petik. Sampling merupakan suatu teknik pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menguji sebagian bukti atau transaksi yang dipilih berdasarkan metode statistik tertentu. Dalam menggunakan teknik sampling, setidaknya dapat menguraikan yang pertama tujuan sampling, yang kedua jumlah populasi dan sampel yang ditentukan, yang ketiga metode pemilihan sampel dan pengujiannya, yang keempat tingkat penyimpangan yang dapat ditolerir, dan yang kelima kesimpulan prosedur penggunaan teknik sampling mengacu pada kaidah sampling sesuai ketentuan yang berlaku umum kecuali diatur oleh DJP. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.